Menindaklanjuti laporan aksi teror berupa paket bangkai ayam dan pelemparan bom Molotov, polisi selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di kediaman aktivis sosial Ramon Doni Adam atau yang dikenal dengan DJ Doni 41 tahun. Olah TKP berlangsung di rumah korban yang berada di kawasan Jakarta Timur pada Kamis 1 Januari 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dan barang bukti yang ditemukan antara lain pecahan kaca botol Molotov, sumbu bom Molotov, kertas berisi ancaman yang disertakan dalam paket bangkai ayam, serta satu lembar foto. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdirianda. Ya, terima kasih bisa sampaikan terkait dengan perkembangan kasus aksi teror yang menimpa para influencer dan juga para aktivis yang terjadi pada penghujung tahun 2025, termasuk salah satunya adalah influencer Ramon Doni Adam atau yang biasa memang dikenal sebagai DJ Doni, yang kerap menyuarakan atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah melalui media sosial. Ya, memang untuk DJ sejauh ini memang dia sudah melaporkan aksi teror yang menimpanya yang terjadi di rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 29 Desember 2025 dan juga pada tanggal 31 Desember 2025 dini hari yang berbentuk pengiriman bangkai ayam. Lalu juga ada surat-surat yang berisikan ancaman-ancaman terhadap DJ Doni sendiri. Kemudian juga di tanggal 31 Desember ada orang yang melempar bom Molotov ke halaman rumahnya sehingga sempat terbakar, namun langsung mati karena memang dari terkena guyuran air hujan. Saat itu memang sedang hujan gitu. Nah, untuk hasil olah TKP setelah DJ Doni membuat laporan, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya langsung melakukan atau mendatangi rumah dari DJ Doni untuk melakukan olah TKP yang dilakukan pukul 14 siang hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat malam. Lalu dari hasil olah TKP ini memang pihak kepolisian membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah pecahan kaca bom Molotov, lalu juga ada sumbu yang memang terdiri dari part bom Molotov itu sendiri, lalu juga ada beberapa surat-surat yang bernada ancaman, lalu ada juga bangkai ayam yang memang sudah disita oleh pihak kepolisian dari hasil olah TKP untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kalau untuk sejauh ini perkembangan terbaru dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi dan juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan aksi teror yang menimpa DJ Doni beberapa waktu lalu. Sejauh ini informasi juga dari DJ Doni menyebut jika asisten rumah tangga hingga istrinya pun sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk nantinya dilanjutkan atau ditindaklanjuti sebagai bahan penyelidikan penyidik dalam kasus teror yang menimpa DJ Doni itu sendiri. Ya, terkait dengan respon dari DJ Doni kemarin, tepatnya hari Kamis tanggal 1 Januari 2025, kami mendatangi rumah dari DJ Doni yang beralamatkan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, memang dalam hal ini DJ Doni menyebut jika aksi teror yang sudah menimpanya dua kali ini dalam waktu yang tidak cukup jauh, ya itu sudah berlebihan, karena memang apalagi soal aksi teror bom Molotov yang nantinya tidak hanya merugikan pihak keluarga dari DJ Doni dan malah juga bisa merugikan tetangga-tetangga ya di rumah DJ Doni jika memang bom Molotov itu sampai membakar. Apalagi ketika kami datang ke sana, DJ Doni menyebut jika
sejumlah 2 orang melempar bom molotov ini mengenai tembok dan jatuh persis di samping mobil milik DJ Doni yang sedang diparkirkan, karena memang kejadian pelemparan bom molotov ini terjadi pada pukul 3 sampai 3:12 waktu Indonesia Barat dini hari. Nah, saat itu memang DJ Doni juga memang belum mengetahui jika ada pelemparan bom molotov. Namun DJ Doni dan istrinya baru mengetahui keesokan harinya sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat karena mencium adanya bau minyak tanah, sehingga setelah diperiksa CCTV terlihatlah ada 2 orang yang salah satunya menggunakan jas hujan berwarna hijau dan satunya lagi menggunakan jaket berwarna hitam. Itu terlihat jelas melempar ke arah halaman atau teras rumah dari DJ Doni itu sendiri. Ya, sejauh ini memang masih belum ada pernyataan lebih lanjut dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan aksi teror yang menimpa DJ Doni beberapa waktu lalu. Namun memang yang terakhir ini pihak Polda Metro Jaya maksud saya terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan juga memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk nantinya mengungkap kasus ini agar pelakunya bisa segera tertangkap. Gitu. Menunggu terlalu lama banget. Tutul 3 nomor 488. Tempatnya Kak Wanto gitu. Mana nggak WA, Pak telepon rumah. Kayak ini aja nggak dibalas, WA di pagi, aku balas. Jam berapa kejadian? Aksi teror terhadap sejumlah influencer dan aktivis belakangan ini menjadi perhatian publik. Salah satu korban adalah Ramon Doni Adam atau DJ Doni 41 tahun, seorang konten kreator yang 2 kali mengalami serangan beruntun di penghujung tahun 2025. Rumah DJ Doni berada di Jalan Tutul 7, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bangunan bergaya modern minimalis bernomor 543 itu memiliki gerbang kayu berbingkai besi hitam dengan tembok batu alam di sisi sampingnya. Di balik pagar terdapat 2 kanopi yang melindungi teras dan tangga menuju pintu utama. 3 mobil terparkir di kediaman tersebut, 1 di teras dan 2 lainnya di garasi bawah. Dinding rumah didominasi warna putih dengan ornamen kayu di bagian depan. Keamanan rumah diperkuat dengan 2 kamera CCTV yang saling berhadapan mengawasi jalan sempit di depan gerbang. Lingkungan sekitar relatif sepi, hanya sesekali dilalui oleh kendaraan, dan aktivitas warga baru terlihat beberapa meter dari rumah, tepatnya di lapangan tempat anak-anak bermain. Teror pertama terjadi pada Senin 29 Desember 2025, di mana saat itu istri dari DJ Doni menemukan paket mencurigakan di bagian teras. Setelah dibuka, isi paket ternyata bangkai ayam berwarna hitam dengan leher tergorok disertai kertas ancaman bernada kasar. Rekaman CCTV menunjukkan 2 orang pelaku berhenti dengan sepeda motor merah sebelum melemparkan paket tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya pada Rabu 31 Desember 2025, rumah kembali diserang. Kali ini 2 pelaku yang terekam kamera CCTV melempar bom molotov ke arah teras. Botol kaca pecah mengenai tembok, beruntung api tidak membesar meski posisi ledakan sangat dekat dengan salah satu mobil milik DJ Doni. Dalam rekaman CCTV, pelaku selalu berjumlah 2 orang. Pada teror kedua, salah satunya mengenakan jas hujan hijau, sementara rekannya memakai jaket berwarna hitam. Keduanya tampak menggunakan masker dan sempat mengamati situasi sebelum melancarkan aksinya. DJ Doni kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Rabu 31 Desember. Dan polisi merespons dengan melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pecahan kaca molotov,
sumbu, serta kertas ancaman pada Kamis 1 Januari 2026. Kasus ini diketahui dalam penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, menurut keterangan dari Ketua RT setempat, Agung Pramono, mengakui tidak mengetahui adanya serangan tersebut. Ia menilai pelaku sudah merencanakan aksinya dengan matang sehingga tidak terdeteksi oleh warga maupun petugas keamanan lingkungan. Peristiwa ini kemudian membuat warga sekitar lebih waspada. Pengaturan patroli keamanan lingkungan akan diubah agar tidak mudah ditebak dengan penambahan jumlah personel penjaga. Tidak ada teror, nggak ada. Teror seperti ini nggak ada. Tapi kalau teror di media sosial, misalnya di di DM gitu tuh ada lah. Nah, ini Mas merasanya ada teror-teror ini tuh karena apa sih, Mas? Apa karena konten-konten yang Mas buat kah atau seperti apa, Mas? Yang diteror kan bukan saya. Bukan saya, bukan hanya saya yang diteror. Yang diteror itu banyak orang. Saya rasa lebih dari 5 lah. Cuma yang mau speak up itu cuma beberapa orang aja. Ada Mbak Shirley, ada Mas Firdian, ada siapa lagi yang mau speak up, si Bang Damanik dari Greenpeace gitu kan. Tapi kalau dilihat dari apa yang mereka lakukan dan saya lakukan gitu, yang kita lakukan ini adalah banyak mengkritisi kebijakan pemerintah. Ada yang mengkritisi penanganan bencana alam di Aceh, ada yang mengkritisi terkait izin tambang, lingkungan, ya. Ada yang mengkritisi apalagi ya, banyak lah. Mungkin mereka juga mengkritisi dengan berbagai macam cara mereka. Nah, kalau saya kan mau fokus ke kebijakan pemerintah. Jadi kalau ditanya apakah yang kemarin yang diteror orang yang mengeksploitasi bencana alam, tidak semuanya. Rangkaian teror terhadap sejumlah influencer dan aktivis di penghujung tahun 2025 menyisakan jejak yang mengarah pada pola serangan serupa. Aktivis sosial sekaligus konten kreator Ramon Doni Adam atau DJ Doni 41 tahun menjadi salah satu korban yang mendapati ancaman dengan simbol misterius. DJ Doni menjelaskan bahwa surat ancaman yang diterimanya memuat gambar abstrak berupa lingkaran dengan segitiga di bagian atas menyerupai telinga pada Kamis 1 Januari 2026. Di bawah simbol itu terdapat coretan tak beraturan namun bentuknya konsisten dengan surat ancaman yang diterima influencer lain. Kesamaan simbol tersebut membuat DJ Doni meyakini pelaku teror terhadap dirinya dan sejumlah rekan influencer saling berkaitan. Ia menuturkan bahwa ada beberapa orang lain yang juga mendapat ancaman dengan tulisan dan simbol yang hampir identik. Teror pertama dialami DJ Doni pada Senin 29 Desember malam. Saat itu sang istri menemukan paket mencurigakan di teras rumah. Setelah dibuka, paket berisi bangkai ayam berwarna hitam dengan leher tergorok disertai dengan kertas ancaman bernada kasar. Rekaman CCTV menunjukkan 2 orang pelaku berhenti dengan sepeda motor merah sebelum melemparkan paket tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya pada Rabu 31 Desember 2025 dini hari, rumah DJ Doni kembali diserang. 2 pelaku yang terekam kamera CCTV melempar bom molotov ke arah teras. Botol kaca pecah mengenai tembok. Beruntung api tidak membesar meski posisinya sangat dekat dengan salah satu mobil miliknya. Dalam rekaman CCTV, pelaku selalu berjumlah 2 orang, dan pada teror kedua, salah satunya mengenakan jas hujan hijau, sementara rekannya memakai jaket berwarna hitam. Keduanya tampak menggunakan masker dan sempat mengamati situasi sebelum melancarkan aksinya. DJ Doni kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Rabu 31 Desember. Polisi merespons dengan melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pecahan kaca molotov, sumbu, serta kertas ancaman yang memuat simbol misterius. Dalam informasi terbaru, pihak kepolisian dikatakan telah melakukan olah TKP di rumah DJ Doni, tepatnya pada Kamis 1 Januari.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pecahan kaca botol molotov, sumbu bom molotov, kertas berisi ancaman yang disertakan dalam paket bangkai ayam, serta 1 lembar foto. Sementara itu, meski mengaku sempat takut karena keselamatan keluarganya terancam, DJ Doni menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia meminta agar tidak ada pembungkaman terhadap pegiat media sosial yang menyampaikan keresahan masyarakat. DJ Doni menekankan bahwa pemerintah tidak perlu membungkam suara kritis karena apa yang disampaikan para pegiat hanyalah suara kebenaran dan keresahan orang banyak. Berkaitan ada beberapa yang sama juga mendapat ancamannya sama, tulisannya sama, dan ada semacam kayak simbol atau logo yang mereka buat tuh hampir sama. Dan ancaman juga sama, untuk tidak bersuara, agar tidak memecah belah bangsa, bahasanya seperti itu. Kalau untuk simbol dan logonya itu seperti apa? Ada di foto, ntar saya kasih. Oh, boleh, Mas. Terakhir Mas, untuk harapannya aja Mas, harapan ke depan nih, supaya tidak ada aksi teror yang mungkin bisa menimpa orang-orang lain juga yang mengkritik kebijakan pemerintah. Mungkin itu harapan dari Mas sendiri seperti apa? Harapan saya sebenarnya ya, buat pemerintah atau siapapun ya, terkait pegiat media sosial yang mulai mengkritisi kebijakan pemerintah, ya nggak perlu dibungkam lah. Karena apa yang kita suarakan ini kan suara kebenaran, suara keresahan orang banyak. Dan ini harusnya kan menjadi manfaat juga buat pemerintah, karena yang disampaikan ini berarti saya salah, menjadi koreksi untuk pemerintah agar ke depan lebih baik lagi. Jadi buat saya kalau memang pemerintah butuh masukan gitu kan, lebih baik influencernya digalang, ditanya, yuk kita bikin diskusi, karena mungkin lebih seru. Yuk daripada kalian mengkritisi di media sosial, mungkin kita kenapa nggak kita bikin diskusi, yuk panggil siapa influencer, yuk apa yang mau kalian saya tanyakan, kan gitu. Cuma kan selama ini kan belum ada. Jadi buat saya gini loh, intinya jangan pernah pemerintah mencoba untuk membungkam teman-teman atau aktivis untuk bersuara terkait kebenaran, itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.